Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam proses mediasi yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Kemudian izinkan saya, Bapak Ibu, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sultan Effendi Yusuf. Saya di sini selaku mediator yang telah Bapak Ibu pilih untuk memediasi dalam proses mediasi ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Mungkin bisa dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pujiati, perwakilan dari Dusun Gambiran. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Martina Sylvia Devi, perwakilan dari warga Dusun Gambiran. Baik, silakan kepada pihak tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki sebagai Direktur PT Mulia Jaya. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya pada proses mediasi ini. Selanjutnya, sebelum proses mediasi kita mulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan proses mediasi ini, di mana proses mediasi yang akan kita tempuh ini yaitu sesuai dengan aturan atau peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi. Kemudian nanti dalam proses mediasi ini juga saya menjelaskan bahwa dalam proses ini ada beberapa prinsip-prinsip yang nantinya harus kita taati bersama, yang dimana prinsip tersebut terdiri antara lain, yang pertama, proses mediasi ini bersifat parsial atau tidak memihak atau netral. Jadi dalam proses ini nanti saya selaku mediator terutama tidak ada yang bersifat memihak atau kita semua netral. Kemudian yang kedua, di sini saya selaku mediator tidak punya hak untuk memutus atau memberikan putusan kepada Bapak Ibu, karena dalam proses mediasi ini yang berhak untuk memberikan keputusan adalah para pihak itu sendiri. Kemudian seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dalam proses mediasi ini nantinya adalah bersifat rahasia. Jadi seluruh serangkaian proses mediasi ini nanti yang akan kita jalani ini sifatnya rahasia. Kemudian jika diperlukan ada nanti pertemuan terpisah antara Bapak Ibu pihak tergugat dan penggugat dengan mediator itu sendiri. Ada waktunya di mana apabila dikehendaki kita adakan pertemuan terpisah untuk menyampaikan keterangan masing-masing dari para pihak. Baiklah, kemudian saya terlebih dahulu ingin menjelaskan beberapa tata tertib yang sekiranya nanti bisa kita taati dalam proses mediasi ini. Yang pertama adalah para pihak berbicara bergantian. Jadi setelah mediator mempersilakan, para pihak harus berbicara bergantian. Kemudian para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Jadi tentu saja kita harus saling menghargai nantinya atas segala penyampaian yang disampaikan oleh para pihak. Kemudian yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang, entah itu menyerang melalui kata-kata atau nanti menyerang secara fisik. Jadi dalam proses mediasi ini para pihak tidak boleh saling menyerang. Kemudian yang keempat, nanti para pihak tentunya di sini kan. Baik, mungkin itu tata tertib yang bisa kita sepakati, Bapak Ibu. Apakah dari tata tertib ini bisa kita sepakati? Siap. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, baiklah Bapak Ibu, proses mediasi kita mulai ya. Jadi proses mediasi ini saya mulai dari mendengarkan keterangan dari pihak tergugat terlebih dahulu. Mungkin kepada pihak tergugat, apakah pihak tergugat menyetujui? Ya, pihak penggugat memberikan keterangan. Oke, baik. Kepada pihak penggugat saya silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi begini, sudah 3 tahun warga kami
berjuang untuk menyelamatkan sumber mata air kami. Perjuangan panjang tersebut bermula dari datangnya PT Mulia Jaya yang ingin membangun sebuah hotel di kawasan kami, tepat di atas sumber mata air kami. Sumber mata air tersebut merupakan penyedia air konsumsi bagi warga, tidak hanya untuk 6.000 orang, tetapi juga untuk puluhan ribu warga serta desa-desa sekitarnya. Bahkan air tersebut menjadi tumpuan utama untuk mengairi pesawahan yang totalnya ribuan hektar. Bila pembangunan hotel tersebut dilanjutkan, maka sumber mata air kami akan mati, Pak. Meskipun beberapa kali warga kami mendemo pengembangan tersebut, tapi dari pihak PT tersebut bersikuku untuk tetap melanjutkan pembangunan tersebut. Akhirnya kami membuat tim untuk mewakili warga untuk menuntut pengembangan hotel tersebut. Mungkin ada tambahan dari pihak penggugat? Benar sekali, Pak. Sudah selama 3 tahun ini kami berjuang mempertahankan dan tetap melestarikan sumber daya air jernih ini kami. Bagi kami sumber air jernih ini sangat penting bagi kami, terutama untuk pengairan sawah, tidak hanya untuk makan dan minum saja, Pak. Baik, kita sudah mendengarkan keterangan dari pihak penggugat. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak tergugat atau termohon untuk memberikan keterangan terkait dengan sengketa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya sedikit menyampaikan kekecewaan saya sebagai Direktur PT Mulia Jaya mengenai aksi atau demo masyarakat yang terjadi kemarin. Di sini kekecewaan saya terhadap demo masyarakat kemarin itu merusak fasilitas pembangunan hotel PT Mulia Jaya ini. Di sini, bukankah dalam pertemuan warga dan pihak inspektor PT Mulia Jaya telah mensepakati bahwa pembangunan hotel tersebut tetap berjalan dengan catatan dengan menjaga kelestarian mata air bersih tersebut. Baik, terima kasih. Kita telah mendengarkan keterangan dari pihak penggugat dan penggugat. Mungkin ada tanggapan dari pihak penggugat terkait dengan keterangan yang diberikan oleh pihak tergugat. Baik, terima kasih Pak waktunya. Jadi begini Pak, bagaimana mungkin kelestarian mata air itu akan terjaga Pak? Sedangkan pembangunan hotel tersebut tepat di atas mata air tersebut, dan mungkin itu akan mematikan sumber mata airnya. Mungkin awalnya karena pembangunan hotel tersebut akan menuntut penebangan pepohonan sehingga daerah penyerapan akan berkurang, sehingga mata air tersebut akan tercemar Pak. Terima kasih kepada pihak penggugat. Jadi di sini di mana saya menarik kesimpulan bahwa pada sengketa ini pihak penggugat atau dalam hal ini PT Mulia Jaya yang ingin membangun hotel di atas sumber mata air warga Gambiran, betul. Tapi dalam proses pembangunan ini, hotel ini didirikan di atas sumber mata air yang menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih, untuk memenuhi kebutuhan pengairan sawah. Betul demikian ya? Oke, baik. Setelah kita mendengarkan keterangan yang masing-masing para pihak sampaikan tadi, saya di sini ingin meminta atau saya ingin mendengarkan seperti apa kiranya pada proses mediasi ini ada usulan atau harapan yang bisa diberikan oleh para pihak yang nantinya bisa kita jadikan acuan untuk menyelesaikan sengketa ini. Mungkin kita bisa dimulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Ada usulan yang disampaikan terkait dengan sengketa ini?
Monggo disampaikan. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi saya tegaskan Pak, kami tidak akan pernah menyetujui pembangunan hotel tersebut karena sumber mata air tersebut adalah sumber kehidupan kami Pak, para warga Gambiran. Baik, mungkin ada tambahan dari pihak tergugat? Cukup? Cukup. Oke. Kepada pihak tergugat, mungkin ada tanggapan dari atau usulan yang bisa disampaikan terkait dengan usulan yang disampaikan oleh pihak menggugat. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi gini Bu, untuk ibu-ibu nggak usah khawatir. Sebenarnya wali kota sudah mengeluarkan surat perintah untuk membatalkan pembangunan hotel tersebut. Jadi tunggu apa lagi Pak? Pembangunan tersebut sudah berjalan 3 tahun lamanya dan sumber mata air kami telah tercemar Pak. Oke, baik. Saya harap tenang ya ibu-ibu ya, para pihak, karena kita sudah mendengarkan tadi tata tertib yang kita sampaikan. Jadi kita dengarkan dulu penyampaian atau usulan yang bisa disampaikan oleh pihak tergugat ya. Oke, silakan dilanjut. Sebenarnya kami ingin memberhentikan pembangunan hotel tersebut. Masalahnya, kami masih mencari lahan pengganti untuk pembangunan hotel tersebut. Dan saya tidak ingin kehilangan bisnis di kota ini. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, dari pihak penggugat sudah bisa mendengarkan dari tadi usulan yang disampaikan oleh dari PT Mulia Jaya. Dari keterangan yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak, saya di sini selaku mediator mungkin bisa menarik beberapa kesimpulan terkait dengan sengketa ini. Yang pertama, di mana pembangunan hotel yang akan dilakukan oleh PT Mulia Jaya itu sebenarnya dampaknya adalah untuk bisa merusak ekosistem ataupun sumber daya air dalam hal ini sebagai tumpuan utama untuk pemenuhan kebutuhan hidup dari warga Gambir ya. Oke. Dan untuk pihak hotel, pihak PT Mulia Jaya sendiri, bahwa di sini dari pihak PT sebenarnya ingin memberhentikan proses pembangunan hotel tersebut. Namun pihak hotel di sini perlu mencari lahan pengganti, yang dimana lahan pengganti itu nanti dibangunkan hotel yang baru, karena pihak hotel di sini tidak mau merugi atau pihak hotel di sini tidak mau kehilangan kesempatan bisnisnya untuk membangun hotel di wilayah Gambiran ini. Jadi pihak hotel di sini juga tidak mau rugi ya Bapak Ibu ya. Tapi tentu saja di satu sisi pembangunan hotel di atas sumber mata air itu juga bisa menimbulkan dampak yang lebih besar atau kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat warga sekitar. Demikian ya dari PT Mulia Jaya. Oke, jadi poin yang bisa kita simpulkan dari proses mediasi ini adalah ternyata sudah ada itikat baik atau upaya yang baik dari pihak hotel sebenarnya ingin memberhentikan pembangunan hotel ini. Hanya saja terkendala pihak hotel masih bingung atau belum mendapatkan tempat yang baru untuk membangun hotelnya. Nah, di sini saya ingin menanyakan kembali, kira-kira seperti apa solusi yang bisa kita ambil atau solusi yang bisa ditawarkan oleh masyarakat kepada PT Mulia Jaya, ataupun sebaliknya nanti dari PT memberikan solusi kepada warga. Kira-kira solusi dari permasalahan ini yang bisa warga sampaikan sekiranya apa yang bisa diambil kesimpulan solusinya untuk PT Mulia Jaya dalam membangun hotelnya. Baik, terima kasih Pak. Jika memang benar begitu, kami sebagai perwakilan warga dusun Gambiran akan membantu mencari lahan baru untuk pembangunan hotel tersebut di sekitar kawasan ini. Ada tambahan dari pihak penggugat? Cukup? Oke, demikian tadi
solusi ya yang bisa diberikan oleh para warga kepada pihak hotel, dalam hal ini PT Mulia Jaya. Bagi PT Mulia Jaya, kira-kira ada tanggapan terkait dengan solusi yang ditawarkan? Baik, saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada perwakilan warga. Kalau memang perwakilan warga mengusahakannya, saya akan sangat berterima kasih. Hari ini juga saya akan memerintahkan anak buah saya untuk memberhentikan pembangunan hotel tersebut. Oke, baik. Terima kasih kepada pihak pemohon atau tergugat. Baik Bapak Ibu, dari pihak tergugat sudah menyampaikan bahwa pihak tergugat menerima ya usulan dari warga. Kemudian terkait dengan mediasi ini, saya rasa solusi yang masing-masing para pihak tawarkan sangat mendukung untuk menyelesaikan permasalahan ini. Artinya solusi yang telah diberikan masing-masing pihak ini ternyata bisa diterima ya, bisa diterima oleh masing-masing pihak. Dan saya harap solusi ini juga bisa menjadi nantinya keputusan yang para pihak ambil untuk menyelesaikan solusi ini, solusi yang baik dari pihak tergugat maupun pihak penggugat. Bagaimana kepada pihak warga atau dalam hal ini pihak penggugat, apakah setuju dengan solusi, sepakat dengan solusi yang tadi telah ditawarkan? Bagaimana pihak tergugat? Sepakat? Pihak penggugat sepakat ya? Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa proses mediasi ini sangat berjalan dengan baik ya. Dan kita telah sama-sama mendengarkan ada kesepakatan yang telah kita laksanakan di sini, ada solusi yang akhirnya kita temukan dari permasalahan ini, di mana warga akan mencari lahan yang baru untuk menggantikan pembangunan hotel di sumber mata air. Dalam hal ini pihak Mulia Jaya juga menerima solusi yang diberikan warga ya. Dengan demikian proses mediasi ini saya kira sangat berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Akhirnya ada solusi yang bisa kita dapatkan, kesepakatan yang bisa kita sepakati. Kemudian mediasi ini saya harapkan nantinya akan menjadi upaya yang baik untuk kedua belah pihak agar tidak melanjutkan proses sengketa ini ke jalur hukum yang lebih tinggi nantinya ya. Karena kesepakatan telah kita buat. Jadi saya kira proses mediasi sangat berjalan dengan baik. Dengan demikian Bapak Ibu, terima kasih kepada para pihak penggugat dan tergugat atas waktu dan ikhtiar baiknya ingin menyelesaikan sengketa ini dalam proses mediasi. Akhirnya proses mediasi kita berjalan dengan baik, dan harapan saya selaku mediator di sini adalah kesepakatan yang nantinya akan kita buat dalam proses mediasi ini bisa kita terapkan dalam sengketa ini atau pembangunan hotel ini nanti. Oke, tidak ada yang perlu disampaikan lagi dari pihak penggugat atau dari pihak tergugat? Cukup Pak. Cukup. Kita terima dengan solusi dan kesepakatan yang kita ambil. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada para pihak, dalam hal ini pihak tergugat dari warga dan juga dari PT Mulia Jaya yang telah berkenan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mediasi. Dan saya harap, tentunya kita semua berharap atas kesepakatan yang telah kita buat tadi, kesepakatan yang telah disampaikan tadi dari para pihak, nantinya bisa kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Saya kira demikian ya Bapak Ibu, bisa kita sepakati atas hasil dari mediasi kita pada siang hari ini. Sepakat ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya pada proses mediasi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya.
kembali.